Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedeh Guntari, CGP Angkatan 7 dari SDN Jati Cempaka 6, Kota Bekasi. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kaitan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Perkenalkan, fasilitator saya, Bapak Romi, Magister Pendidikan, dan pengajar praktik saya, Ibu Jumiati, Magister Pendidikan. Tujuan pembelajaran khusus CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kaitan antar modul dan tujuan akhir modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4 dengan profil pelajar Pancasila. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, menjadi manusia secara utuh dan merdeka melalui pendidikan budi pekerti yang memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, kodrat alam dan kodrat zaman, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semboyan Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Sintulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi daya. Pendidikan harus dinamis, tidak statis, harus bergerak lebih maju. Kebudayaan yang berbeda justru menguatkan identitas bangsa. Nilai-nilai kemanusiaan harus ditegakkan. Manusia berbeda, anak-anak juga berbeda. Biarkan mereka tumbuh dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Pendidikan yang holistik dan seimbang. Asas Tripon, kontinuitas, pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan dengan perencanaan yang tepat. Konvergen, pendidikan dapat melihat sumber dari berbagai negara, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan sendiri. Konsentris, pendidikan dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa Indonesia, karena tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya sesuai dengan karakter budayanya sendiri. Pendidikan berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Nilai dan peran guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara harus senantiasa ada dan tertanam di jiwa raga guru penggerak dan terrealisasikan dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Tujuan masa depan dan harapan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi. Sebagai guru penggerak harus dapat merancang dan merumuskan visi murid impian di komunitasnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka guru penggerak harus melakukan rancangan perubahan yang lebih baik dan nyata dengan menggunakan model paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Dengan perubahan model paradigma inquiry apresiatif, penerapan tahapan bagja, maka akan tumbuh pengalaman karakter melalui pembiasaan yang dilakukan setiap hari dan terus-menerus di sekolah. Pada akhirnya terbentuk budaya positif yang dapat diterapkan dengan menerapkan
menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi, posisi kontrol manajer dalam menangani permasalahan yang ada di kelas atau di sekolah. Disiplin positif, nilai kebajikan, keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pada modul 1.4 budaya positif ini, untuk pemahamannya diawali dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang belajar berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pemahaman tersebut merefleksi saya akan nilai dan peran yang ada dalam diri saya sebagai calon guru penggerak, sehingga mampu merancang dan merumuskan manajemen perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif melalui Kanva Bagja di komunitas saya. Konsep disiplin positif, nilai kebajikan, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi harus saya pahami dengan baik dengan cara dibaca berulang-ulang. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi pada awalnya masih miskonsepsi. Lalu setelah saya sharing dengan sesama teman CGP, fasilitator, dan instruktur, akhirnya saya mulai memahami apa itu budaya positif yang diwujudkan dalam disiplin positif, keyakinan kelas, dan praktik segitiga restitusi. Posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah proses pembelajaran pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Keyakinan kelas, salah satu disiplin positif yang diterapkan untuk membangun budaya positif di kelas dan dapat diterapkan di kelas ataupun sekolah. Posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kebutuhan dasar, kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sebelum saya memiliki pendidikan guru penggerak, saya belum paham tentang keyakinan kelas dan meminta murid agar selalu mentaati peraturan kelas dan sekolah. Akan tetapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, sekarang saya menjadi lebih paham bahwa jika kita membuat kesepakatan kelas untuk diyakini oleh guru dan murid di awal proses pembelajaran, murid akan lebih memahami tanggung jawabnya. Demikian pula dengan praktik segitiga restitusi, pemberi hukuman akan membuat murid menjadi lebih agresif lagi dan pembangkang. Dengan diterapkannya posisi kontrol guru sebagai manajer, murid akan lebih bijak menyikapi persoalan dan tidak membuat harga diri murid menjadi luntur. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di komunitas saya, baik di kelas dan di sekolah, harus melibatkan semua pihak keluarga di sekolah, dimulai dari perencanaan, rancangan, sampai pelaksanaan budaya positif di sekolah,
agar apa yang diharapkan dapat terwujud sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh, keyakinan kelas saya buat di kelas akan memberi tanggung jawab murid akan kesepakatan yang sudah dibuat misalnya di awal pembelajaran. Penerapan segitiga restitusi pun merubah pemikiran kita sebagai guru bahwa untuk menyelesaikan masalah tidak perlu menggunakan emosi dengan pemberian hukuman. Alangkah lebih baiknya jika murid diberi tanggung jawab untuk merefleksikan perbuatannya dengan peran kontrol guru sebagai manajer. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami adalah ketika terjadi perkelahian antar murid, saya mencoba menggunakan peran kontrol saya sebagai manajer. Saya melihat perbedaannya ketika saya masih menggunakan peran kontrol sebagai pemberi hukuman dan pembuat rasa bersalah. Saya melihat murid lebih bertanggung jawab lagi dan lebih percaya diri dalam menyelesaikan masalahnya ketika saya menggunakan peran kontrol sebagai manajer dibandingkan peran kontrol saya sebagai memberi hukuman atau membuat rasa bersalah. Jadi, saya berpendapat bahwa pemberian konsekuensi kepada murid dengan pendekatan yang lebih bijaksana akan lebih menarik dibanding pemberian hukuman yang membuat guru semakin emosi dan murid pun menghindar. Ini, pemikiran saya menjadi berubah dan terbuka dibandingkan sebelumnya. Saya menjadi lebih bijak menyikapi persoalan yang terjadi pada murid dan tidak hanya menerapkan hukuman atau sanksi kepada murid seperti pendidikan zaman kolonial Belanda. Pendidikan saat ini adalah merdeka belajar untuk berpihak pada murid. Saya menjadi tertantang untuk mempraktikkan ilmu yang saya dapatkan ini dengan peran kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid yang ada di kelas ataupun di sekolah. Saya juga menjadi tergerak untuk mengubah pemikiran dan wacana lama di komunitas saya tentang sanksi atau hukuman bagi murid. Menurut saya, hal-hal yang sudah baik dalam penerapan konsep-konsep di sekolah saya adalah budaya positif yang diwujudkan dalam disiplin positif, nilai kebajikan, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru dalam pemberian hukuman atau konsekuensi di sekolah saya agar dapat menjadi posisi manajer. Penerapan segitiga restitusi di kelas ataupun di sekolah saya harus terus disosialisasikan dan dipraktikkan agar tumbuh murid yang berkarakter baik sesuai profil pelajar Pancasila. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang paling sering saya lakukan adalah posisi kontrol pendukung dan teman. Perasaan saya ketika sebagai pendukung, saya merasa apa yang saya lakukan adalah sudah benar dan merasa dongkol ketika murid malah berulang kali melakukan kesalahan tersebut karena merasa hukuman tidak mempan. Ketika saya di posisi kontrol teman, murid saya merasa tidak mandiri ketika menghadapi permasalahan dan selalu bergantung kepada saya untuk menyelesaikan permasalahannya. Perasaan saya menjadi tidak nyaman karena murid menjadi kurang percaya diri untuk menyelesaikan permasalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah posisi manajer dengan mempraktikkan segitiga restitusi. Perasaan saya senang dan bahagia karena murid dapat belajar bertanggung jawab, percaya diri, dan lebih bijaksana dalam menyelesaikan dan memperbaiki kesalahannya. Perbedaannya yang sekarang dan sebelumnya adalah sangat signifikan.
Jika iya, tahap mana saja yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum sempurna menerapkan konsep segitiga restitusi karena baru sampai tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah dengan menanyakan permasalahan dan meminta murid untuk memperbaiki kesalahannya berdasarkan apa yang saya perintahkan, bukan karena kesadaran dari murid. Pada tahap menanyakan keyakinan itulah belum saya lakukan. Menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Hal-hal penting untuk dipelajari selain konsep yang disampaikan adalah sikap saling menghormati, menghargai, dan berkolaboratif atau kerjasama antara seluruh warga sekolah. Karena dengan sikap-sikap tersebut akan terwujud nilai-nilai kebajikan sehingga tercipta asa aman, nyaman, dan menyenangkan di kelas ataupun di sekolah. Umpan baliknya adalah komunitas yang aman, nyaman, dan menyenangkan akan mendukung terwujudnya budaya positif komunitas tersebut. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.